Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12. Bertemu kembali dengan saya Pak Bro dengan materi sejarah Indonesia. Oke, kita langsung aja. Untuk materi hari ini kita bahas tentang perubahan demokrasi Indonesia ya, tahun 1950 sampai era reformasi sekarang ini. Kita masuk ke materi ya. Seperti dasar, biasa ya beberapa di sini mengevaluasi perubahan demokrasi Indonesia dari tahun 50 sampai era reformasi saat ini. Next. Hakikat demokrasi, kita bahas tentang demokrasi. Apa itu? Itu demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, yakni di mana rakyatlah yang memegang peranan penting dalam suatu negara, walaupun itu berhubungan dengan prinsip hukum, politik, ekonomi, rakyat yang memegang penuh. Prinsip utama demokrasi adalah kebebasan atau persamaan dan kedaulatan rakyat. Ini ada ilustrasi tentang demokrasi yang ada di Yunani zaman dahulu kala. Dan perkembangan demokrasi di Indonesia sendiri. Masa demokrasi era revolusi tahun 1945 sampai 1950 ya. Pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan sangat baik ya, karena memang ada revolusi fisik saat itu, ada peralihan ke pemerintahan dari era kolonial ke era kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan yang terlihat pada pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang UUD 1945 berbunyi ya, sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian era demokrasi parlementer atau boleh disebut era demokrasi liberal ya. Itu berlangsung sekitar tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal merupakan bagian dari paham demokrasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat negara yang bersangkutan. Konstitusi yang digunakan adalah UUD sementara tahun 1950. Jadi UDS ini dibentuk tahun 50. Di masa ini terjadi pergantian kabinet sehingga pembangunan tidak berjalan lancar karena silih berganti kabinet sehingga program-program pemerintah tidak begitu berjalan. Setiap partai hanya mementingkan partainya saja atau golongannya sendiri. Era ini Presiden saat itu Pak Soekarno hanya sebagai kepala negara, simbolis, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Karena demokrasi parlemen di Indonesia gagal, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Kalian ingat dekret Presiden 5 Juli 1959? Cari ya. Oke, next. Kemudian menginjak masa demokrasi terpimpin. Ini berlangsung sekitar tahun 1959 sampai 1966. Kepemimpinan di tangan presiden saja, maksudnya segala bentuk pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, budaya itu di tangan pemerintahan, yakni sebagai ujung tombak dalam menggerakkan segala sendi kehidupan di negara Indonesia. Kepemimpinan di tangan presiden saat itu ya Pak Soekarno. Mungkin ada tujuan yang baik di sini. Tujuan dari Pak Soekarno ya untuk mengembalikan keadaan politik yang memang terjadi chaos, ketidakstabilan politik ekonomi saat itu. Ini ada beberapa ilustrasi Pak Soekarno kunjungan di suatu tempat, dan inspeksi Pak Soekarno terhadap TNI saat itu. Ya. Oke, next. Namun begitu ada beberapa penyimpangan yang terjadi dalam era demokrasi terpimpin ini. Misalnya ya, kedudukan presiden memiliki hak untuk mengangkat ketua MPRS, wakil ketua MPRS, dan wakil dari ABRI. Padahal dalam UUD 1945, kedudukan presiden itu di bawah MPR. Kalau presiden membentuk
ketua, kemudian anggota dipilih oleh presiden, maka presiden seolah-olah berada di atas MPR. Nah, ini kan menyalahi aturan saat itu. Kemudian presiden membentuk MPRS. Berdasarkan Undang-Undang 45, pengangkatan anggota MPRS melalui pemilihan umum, bukan dari angkat yang dibentuk oleh presiden sendiri, dipilih oleh presiden, tapi harusnya lewat pemilu ya. Kemudian pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR, karena merasa DPR ini tidak semacam menjalankan pemerintahan yang baik, maka dari pihak presiden Dewan Perwakilan Rakyat ini akhirnya dibubarkan dan dibentuk DPR gotong royong sesuai arahan dari presiden. Orang-orang pasti setuju, seia sekata dengan presiden. Kemudian juga pembentukan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yang dimana ketua anggota dipilih langsung oleh presiden. Kemudian juga presiden membentuk Front Nasional. Tujuannya Front Nasional itu untuk memperkuat kedudukan eksekutif maupun yudikatif dari presiden. Sehingga semuanya pemerintahan politik itu di tangan presiden. Nah, tujuan dari pembentukan Front Nasional ini. Kemudian pembentukan kabinet kerja. Pasti presiden butuh pembantu dalam menjalankan pemerintahan, maka dibentuk kabinet kerja di sini. Akan tetapi di situ ada suatu partai komunis Indonesia ternyata sangat berperan penting dalam pemerintahan politik saat itu, demokrasi terpimpin. Maka keterlibatan PKI dalam ajaran Naskom sangat kuat dibanding dengan partai-partai yang lain. Ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat demokrasi terpimpin. Next. Setelah demokrasi terpimpin berlalu, muncul demokrasi era Orde Baru, di mana pemerintahan baru dipegang oleh presiden yang baru juga saat itu. Setelah dikeluarkan surat perintah 11 Maret 1966, lebih dikenal dengan Super Semar. Ya. Sebagai pengemban Super Semar, yakni Lejen Soeharto, akhirnya beliau mengeluarkan keputusan, yakni pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, dan juga membersihkan kabinet-kabinet dari unsur-unsur PKI, kabinet gotong royong tadi ya, atau disebut sebagai kabinet 100 menteri, karena memang banyak sekali anggota kabinet yang bergabung di sini. Setelah pembubaran ini, kemudian Lejen Soeharto membentuk kabinet Ampera, ya memang sesuai era saat itu, kabinet yang sesuai arahan dari masyarakat. Kemudian setelah Pak Soeharto menjadi presiden, mengeluarkan kebijakan selain politik, pasti kebijakan ekonomi, diantaranya adalah Repelita. Repelita singkatan dari Rencana Pembangunan 5 tahun. Jadi Repelita itu cakupan dari 5 tahunan. Total dalam Repelita itu 25 tahun. Kemudian selain Repelita, Pak Soeharto juga mengeluarkan program revolusi hijau, di mana kita harus bisa membawa bahwa Indonesia itu maju dalam hal pertanian gitu. Kemudian program ekonomi juga digalakkan tentang swasembada beras. Bisa Anda ketahui bahwa Pak Soeharto pernah menjalankan program swasembada beras sukses itu tahun 1984. Tapi hanya setahun, tapi minimal Indonesia pernah mengalami swasembada beras. Kemudian dalam hal ekonomi, programnya adalah pemerataan kesejahteraan penduduk, di mana setiap daerah digalakkan program-program pendidikan, teknologi, dan pembangunan di berbagai pelosok desa. Bahkan juga program tentang transmigrasi dari penduduk Jawa dikirim ke luar Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, sekali. Next. Kemudian penataan kehidupan politik era Orde Baru, ada program politik yang dijalankan oleh Pak Soeharto sebagai presiden kedua saat itu, yakni penyederhanaan partai politiknya. Tahun 1973 kalau tidak salah, menjadi 3 partai saja, ini P3, kemudian Golkar Golongan Karya, kemudian PDI. 3 partai ini yang membawahi seluruh
aspirasi masyarakat saat itu. Kemudian juga tentang pemilihan umum, jurdil, jujur dan adil, bebas, umum dan rahasia saat itu ya. Dan peran ganda ABRI atau lebih dikenal dengan dwi fungsi ABRI, di mana ABRI ini selain sebagai penjaga keamanan negara, alat keamanan negara untuk mengamankan situasi teritori wilayah Indonesia, tapi juga ABRI sebagai semacam mereka kepanjangan dari masyarakat, terjun dalam bidang birokrasi masyarakat, menjadi bupati, wali kota, bahkan menjadi gubernur dari golongan ABRI. Ini peran ganda dari ABRI saat itu. Kemudian pemerintah saat itu dari Orde Baru juga menggalakkan tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Setiap warga negara berhak dan mungkin malah wajib ya menjalankan program P4 ini. Kemudian juga penataan politik luar negeri yang akhirnya dulu condong ke Cina, poros Peking, kemudian dialihkan kembali lagi seperti aslinya, yakni politik luar negeri yang bebas aktif, bebas dalam memihak untuk netral maupun aktif dalam perdamaian dunia. Kemudian program dari Pak Soeharto saat itu juga mengembalikan Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa ya, anggota PBB ke-60. Kemudian juga program dari pemerintahan Pak Soeharto saat itu ya normalisasi hubungan dengan negara-negara lain. Dari Malaysia kita jalin hubungan baik, dengan Singapura kita jalin hubungan baik. Gitu. Oke, next. Setelah era Orde Baru berakhir tahun 98, muncul era baru namanya era demokrasi reformasi. Era demokrasi reformasi ini muncul mulai tahun 98 sampai sekarang. Saat ini masih era reformasi kan. Ada beberapa keputusan sebenarnya. Di sini saya hanya mengambil poin-poin penting saja. Pertama, semua keputusan di lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR, diambil voting dengan suara terbanyak. Keputusan-keputusan ini ditiru sampai ke tingkat yang paling bawah, bahkan sampai ke tingkat RT RW pun kadang keputusan itu ya memang dari voting suara terbanyak. Ada plusnya tapi ada juga minusnya juga di sini. Yang penting kan suara terbanyak yang akhirnya terpilih. Kemudian juga ada kedaulatan rakyat, sepenuhnya di tangan rakyat. Jadi tangan rakyat itu ya yang berkuasa untuk mengendalikan politik ekonomi di negara Indonesia ini. Lanjut, kekuasaan presiden di bidang legislasi lebih lemah dibanding kekuasaan DPR. Maksudnya presiden dalam membuat suatu aturan, keputusan itu ya lebih lemah dibanding kekuasaan DPR. Kalau DPR sudah membuat keputusan itu ya walaupun tidak disetujui presiden, presiden harus mau melaksanakan keputusan dari DPR ini. Kemudian kekuasaan presiden sebagai eksekutif menjadi semakin berkurang dengan dilaksanakan otonomi daerah, di mana otonomi daerah itu terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.